Judith Butler dan Simon de Beauvoir dalam tulisannya, kebijakan yang dipengaruhi sudut pandang patriarkis dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dan merugikan perempuan secara sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, kami delegasi Institut Agama Islam Negeri Palopo pada kompetisi debat penegakan hukum pemilu yang ketiga tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Saya Nurul Mutiara Siska Salsabila selaku pembicara pertama, Elsa Sadin selaku pembicara kedua, dan Muhammad Dirga Saputra selaku pembicara ketiga. Dengan lugas dan mantap menyatakan ketidaksepakatan kami terhadap mosi perdebatan pada kali ini dengan menghadirkan artikel yang berjudul Equality Gender, tingkatkan keterwakilan perempuan paling sedikit 50% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD. Dewan Juri yang terhormat, perempuan merupakan separuh dari populasi di Indonesia dan memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat. Namun, keterwakilan perempuan yang rendah di parlemen tidak mencerminkan kedudukan dan kontribusi mereka secara proporsional. Menurut Interparliamentary Union, pada tahun 2021, Indonesia masih memiliki kesenjangan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan di parlemen. Keterwakilan perempuan hanya sebesar 20,9%, sedangkan laki-laki mendominasi di angka 79,1%. Keterwakilan perempuan yang rendah di parlemen mencerminkan adanya hambatan sistemik yang menjadi penghalang bagi partisipasi aktif perempuan dalam dunia politik. Dewan Juri yang terhormat, saatnya kita belajar dari negara Irlandia, Norwegia, dan Swedia yang memiliki tingkat keterwakilan perempuan yang tinggi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender. Keterwakilan perempuan yang seimbang di parlemen juga dapat memastikan bahwa setiap pandangan dan pengalaman perempuan dari berbagai kelompok masyarakat dapat diangkat dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga lahirlah kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan gender. Equality before of the law, sebaik-baiknya hukum ialah hukum yang mengatur tentang kesetaraan dan keadilan. Dewan Juri yang terhormat, implementasi ideal yang kami gagaskan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan menjadi 50% dalam pencalonan anggota legislatif di Indonesia, yakni mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin perlindungan kesetaraan hak bagi setiap warga negara termasuk perempuan dalam konteks politik. Walaupun pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menetapkan bahwa partai politik wajib mencantumkan minimal 30% calon perempuan dalam daftar calon legislatif, namun dengan tegas kami menyatakan hal ini tidak adil secara hukum, sehingga peningkatan keterwakilan perempuan menjadi 50% di parlemen tentu adalah solusi yang tepat guna mencapai semangat pemilu yang mengutamakan kesetaraan gender dan keadilan dalam politik. Dewan Juri yang terhormat, HAM juga ikut mendukung kesetaraan hak dalam partisipasi politik. Selain itu, di Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dalam ratifikasi CEDAW dan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Konvensi Hak-Hak Perempuan dalam Dunia Politik, sehingga Dewan Juri yang terhormat dengan mengacu pada landasan yuridis yang mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ratifikasi CEDAW dan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958, argumentasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan menjadi 50% dalam pencalonan anggota legislatif di Indonesia menjadi semakin kuat. Lex Semper Debit Remedium. Dewan Juri yang terhormat, peningkatan keterwakilan perempuan paling sedikit 50% adalah sebuah upaya untuk menghadapi ketimpangan gender yang terjadi dalam representasi politik karena kurangnya keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD di Indonesia. Mary Wollstonecraft, seorang pemikir feminis pada abad ke-18, menekankan pentingnya memberikan kesempatan bagi perempuan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Pun Dewan Juri yang terhormat, dalam konteks Pancasila terdapat nilai-nilai yang mengandung mendukung peningkatan keterwakilan perempuan dalam wilayah politik, yaitu nilai kesetaraan dan keadilan sosial. Maka dengan keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan keputusan politik, maka sangat memungkinkan pemikiran, gagasan, pengalaman dan perspektif yang berbeda masuk ke dalam kebijakan publik sehingga melahirkan sebuah kebijakan yang lebih holistik dan inklusif. Sekian dan terima kasih. Salam demokrasi.